عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang ulun muliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Bil khusus nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai detik ini masih kita miliki dan rasakan. Maka sudah semestinya bagi kita untuk terus berusaha mengisi hari-hari kita menggunakan nikmat umur, nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita ini untuk terus memperbanyak amal saleh, untuk terus memperbanyak ketaatan kepadanya. Karena sejatinya memang kita diciptakan untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah yang muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari tafsir juz amma. Itu kita masih pada pembahasan surah Al-Balad. Ya, surah Al-Balad. Di mana surah Al-Balad ini sebagaimana sudah kita sampaikan adalah surah Makkiyah. Ya, surah yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La uqsimu bihadzal balad." Yang artinya aku bersumpah, ya aku betul-betul bersumpah dengan negeri ini. Itu kota Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau hillun sedang berada di kota Makkah ini. Pada pekan yang lalu sudah kita jelaskan 3 makna hillun. Ya. Ini salah satu maknanya adalah wa anta hillun bihadzal balad, dan engkau sedang bertempat atau sedang berada di kota Makkah ini. Kemudian wa walidin wa ma walad, dan demi ayah dan demi anak. Ya, demi ayah dan anaknya. Juga sudah kita sampaikan 3 makna dari ayah dan anak di sini. Ada yang mengatakan ayah dan anak secara umum. Ada yang mengatakan ayah maksudnya Nabi Adam. Ada yang mengatakan anak maksudnya seluruh keturunan Nabi Adam. Ada yang mengatakan ayah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, anak Nabi Ismail, karena mereka yang erat kaitannya dengan kota Makkah. Ya. Intinya ini namanya at-tanawwu'. Tidak ada yang salah, semuanya benar begitu. Ya.
Kemudian laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi 3 kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Mekah, dengan keberadaan Nabi SAW di kota Mekah, kemudian dengan seluruh manusia, bahwasanya laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia dalam kabad, itu dalam kondisi susah payah. Ya, dan kita alami sendiri dari lahir sampai sekarang, kita tidak akan pernah pisah dari yang namanya susah payah itu. Ya, pasti ada. Karena memang dunia ini adalah negeri tempat kita diuji. Ya, negeri tempat kita bersusah payah. Maka salah kemudian kalau kita menjadikan dunia ini tempat nyantai-nyantai. Ya, salah kalau kita menjadikan dunia ini tempat istirahat. Dunia ini tempat kita bergaul, tempat kita bekerja. Ya, baik untuk kebaikan dunia kita, terlebih lagi untuk kebaikan akhirat kita. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Di dunia ini tempat kita beramal, sedangkan akhirat itu tempat kita akan dibalas atas setiap amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Jadi laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kabad, di dalam kondisi susah payah. Ya. Kemudian ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Apakah dia manusia itu menyangka bahwasanya tidak ada seorang pun yang berkuasa atas dirinya, khususnya manusia-manusia yang sombong, manusia-manusia yang angkuh, yang merasa hartanya banyak, merasa jabatannya tinggi, kemudian dengan semena-mena dia menggolimi orang, ya, dengan harta bendanya justru dia bermaksiat kepada Allah. Maka ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia menyangka bahwasanya tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu yang berkuasa atas dirinya? Yaqulu ahlaktu malan lubada, ayat ke-6. Itu ketika dia, si manusia itu yang sombong, congkak itu mengatakan ahlaktu malan lubada. Aku telah menghabiskan banyak harta. Untuk apa? Untuk bermaksiat, untuk menghalangi orang dari jalan Allah, ya, untuk melakukan, untuk memuaskan hasrat hawa nafsunya. Dia berbangga-bangga mengatakan seperti itu. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Aku telah menghabiskan banyak, ya, dari harta benda. Kemudian Allah berfirman, ayahsabu an lam yarahu ahad. Ya. Ayadhunnu hadzal insan anna Allah la yattali'u ala sya'ni wa la ya'rifu bi ahwali. Apakah manusia itu menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat apa yang dia perbuat, tidak mengetahui segala kondisinya? Alam ya'lam anna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un min sya'ni. Tidakkah manusia itu mengetahui bahwasanya tidak ada satu pun yang tersembunyi dari Allah dari segala urusan yang mereka lakukan. Inna Allah azza wa jalla ya'lamu sirra wa akhfa. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang nampak ataupun yang tersembunyi. Allah mengetahui itu semua. Ya, jangankan apa yang kita lakukan, apa yang terlintas dalam pikiran kita, Allah Maha mengetahui. Ya. Tsumma inna Allah qad wakkala bi ibni Adam malaikatan yahfazunahu wa yusajjiluna a'malahum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan para malaikat untuk mencatat, ya, setiap apa yang dilakukan oleh mereka manusia itu. Nah, maka kita tidak bisa mengelak
Kita tidak bisa menghindar karena semuanya sudah tercatat. Nah, kalau kita mengetahui hal seperti ini, apakah kemudian masih kita menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat apa yang kita lakukan? Ayah sabu alam yarahu ahad. Ya. Maka oleh karena itu, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu cara kita supaya kita terhindar dari dosa, dari maksiat adalah dengan kita mengingat-ingat. Dengan kita selalu merasakan muraqabatullah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa yang kita lakukan itu semua Allah Azza wa Jalla Maha melihatnya. Kemudian pada ayat yang ke-8, dan ini yang terakhir kita bahas pada pekan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada kita tentang nikmat-nikmatnya supaya kita mensyukuri nikmat-nikmat ini, khususnya nikmat yang ada pada tubuh kita ini. Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah jadikan untuk manusia itu dua mata? Ya. Dua mata yang dengannya kita melihat, ini merupakan nikmat yang besar. Ya, nikmat yang agung, yang patutnya untuk kita syukuri. Cara kita bersyukur gimana atas nikmat mata, nikmat penglihatan ini? Dulu pernah kita sampaikan, cara bersyukur ada 3. Pertama, lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian hati kita meyakini nikmat yang kita dapatkan itu datangnya semata-mata dari Allah, bukan hanya sebatas dari hasil jeripayah usaha kita, tapi yakini itu semua datangnya dari Allah. Kemudian yang ketiga, gunakan nikmat tersebut pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, sekarang nikmat mata, nikmat pendengaran yang Allah ciptakan untuk kita, bagaimana kita mensyukurinya? Ya, dengan menggunakannya pada jalan yang diridhoi olehnya. Yang terkadang ini berat memang, apalagi di zaman internet seperti sekarang. Ya, terkadang berat, bahkan mungkin yang paling berat. Tapi kita harus melakukannya. Ya, kita harus menjaga mata kita ini, yang mensyukurinya dengan jangan sampai kita gunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu cara kita mensyukurinya. Ya. Kemudian walisana wa syafatain. Begitu pula kami telah menjadikan bagi manusia lisan, lidah, wa syafatain, 2 bibir. Yang dengan kedua anggota tubuh ini kita bisa berbicara, ya, bisa mengungkapkan isi hati kita, bisa mengungkapkan isi pikiran kita dengan lisan dan kedua bibir ini. Ini nikmat agung yang Allah berikan kepada kita, yang juga semestinya untuk kita syukuri. Dengan cara apa? Ya, seperti tadi, dengan cara kita gunakan nikmat lisan, nikmat kedua bibir ini, nikmat kemampuan untuk berbicara ini pada jalan-jalan yang diridhoi olehnya. Ya. Dan lisan, kata para ulama, itu ibarat pisau bermata 2. Maksudnya apa? Maksudnya dengan lisan kita ini, dengan nikmat berbicara ini, kita bisa meraih surganya Allah. Namun pada saat yang sama, dengan lisan ini juga kita bisa dilemparkan ke dalam api neraka. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau kita gunakan untuk berzikir, untuk baca Quran, ya, untuk berkata jujur, untuk mengajak orang kepada kebaikan, untuk berdoa kepada Allah, maka lisan kita ini akan menjadi
sebab kita masuk surga. Sebaliknya, kalau lisan kita ini kita gunakan ya untuk berdusta, kita gunakan untuk melaknat, mengumpat, menyambat, ya untuk menggibahi saudara kita gunakan untuk menggunjing saudara kita, ya kita gunakan untuk mengadu domba saudara kita, maka lisan kita ini akan menjadi bumerang bagi kita, yang akan menjadikan kita terjerumus, dilemparkan ke dalam api neraka. Maka hati-hati. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru khotoya bani Adam fi lisanihi." Bahwasanya kebanyakan dosa manusia itu adalah bersumber dari lisannya. Ya. Seringkali, ya terutama yang dua ini, mata dan lisan. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, kebanyakan manusia dilemparkan ke dalam api neraka. Wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang apa sesuatu yang paling banyak menjadikan seseorang dilemparkan ke dalam api neraka. Maka Nabi SAW bersabda, al-famu wal farju. Itu apa? Lidah dan kemaluan. Ini dua hal yang paling sering menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Sehingga kita wajib menjaga. Ya. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, "Wa hal yukabbun nas ala wujuhim aw ala manakhirihim illa asaidu alsinatihim." Sungguh tidaklah manusia itu dilemparkan ke dalam api neraka, melainkan dalam kondisi telungkup, diseret ke dalam api neraka, melainkan gara-gara sebab lisannya. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, "Wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha bala yahwi bi fi nar jahannam." Na'udzubillah. Kata beliau, sungguhnya ada orang-orang dari umat yang dia mengucapkan kata-kata yang dia anggap ringan, dia anggap sepele, dia anggap kecil, tapi gara-gara kata-katanya itu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Mungkin banyak sekarang. Ya, bisa dengan ringan dia mencela hadis-hadis Nabi, dengan ringan kadang lidahnya memperolok-olok kitabullah, ayat-ayat Allah. Ya. Maka itulah yang akan menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Kadang tanpa dia sadari. Maka oleh karena itu ya, para jamaah yang Allah muliakan, wajib bagi kita untuk menjaga nikmat lisan ini. Jangan sampai kita salah dalam menggunakannya. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis-hadis yang lainnya, atau Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Qaf, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Bahwasanya tidaklah ada satu lafaz yang diucapkan oleh seseorang melainkan di sana ada raqib dan 'atid yang mencatatnya. Jadi semua dicatat. Berarti apa? Makin banyak omongan kita itu makin banyak catatannya, makin berat urusan kita. Ya, oleh karena itu menjaga lisan ini adalah sebab keselamatan. Ya, Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah SAW, kapan seorang itu dikatakan selamat?" Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Amsik alaika lisanak." Sambil beliau menunjuk lisan beliau. Kalau engkau ingin selamat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jaga ini lisan ini. Ya, jangan sampai mengucapkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan disebutkan cucunya Nabi itu
Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, disebut oleh sebagian para ulama. Padahal beliau itu kalau ngomong, omongannya itu penuh dengan hikmah. Tapi Hasan radhiyallahu taala sedikit ngomongnya. Maka ada orang yang nanya kepada beliau, "Lima lazim tersukut?" Hasan, kenapa Anda itu ya banyak diamnya, sedikit ngomongnya? Maka beliau mengatakan, "Inni wajadtu lisani saifan. In takallamtu bi ghairi faidatin qatalani." Sungguh aku dapati lisanku ini seperti sebilah pedang. Di mana kalau aku mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, aku merasa seolah-olah pedang itu menebasku. Ini kata Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Bahkan disebut sebagai pemimpin pemuda-pemuda di surga adalah Hasan dan Husain. Tapi sebegitu beliau menjaga lisannya. Lah kita dijamin surga, kadang ngomongnya sudah nyerocos sana sini. Ya. Maka wajib kita menjaga lisan kita ini, ya, agar kita terselamatkan dari api neraka. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang nikmat lisan dan dua bibir supaya kita bersyukur dengan nikmat ini dengan cara menjaganya. Kemudian ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadainahun najdain." Ay dallalnahu at-tariqain. Artinya kami telah tunjuki kepada manusia dua jalan. Tariqil khairi wa tariqis syarri. Itu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Fa'awdaha lahu sabil. Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada manusia ya jalan kebaikan itu, supaya manusia mengikuti jalan kebaikan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah jelaskan kepada kita jalan keburukan supaya kita menghindarinya. Bahkan Allah turunkan Al-Qur'an. Allah utus para rasul menjelaskan kepada kita mana baik, mana buruk. Allah berikan kepada kita akal ya untuk bisa membedakan mana baik, mana buruk. Jadi semua sudah Allah jelaskan. Semua sudah Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Ya, dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih. Wa ma min syai'in yub'idukum 'anil nar illa waqad nahaytukum an." Yang artinya tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan kalian ke surga melainkan aku sudah perintahkan kepada kalian. Sebaliknya, tidak ada sesuatu yang bisa menjauhkan kalian dari api neraka melainkan aku sudah larang kalian darinya. Jadi semuanya sudah dijelaskan. Semuanya sudah terang, sudah gamblang, sudah terang benderang, seterang matahari di siang bolong. Ya, kata Nabi SAW, "Laqad taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik." Wahai umatku, aku telah tinggalkan kalian di atas hujjah yang terang benderang, malamnya seperti siangnya, yang tidak ada orang yang melenceng, menyimpang darinya, melainkan pasti akan binasa. Nah sekarang tinggal kitanya mau kada mengikuti jalan kebenaran itu atau malah memilih jalan kesesatan. Maka nanti kalau ternyata kita memilih jalan kesesatan, kemudian dengan sebab itu kita dimasukkan ke dalam neraka, lah jangan salahkan kecuali diri kita sendiri. Ya, jangan salahkan kecuali diri kita. Ya, jangan nyalakan takdir. Ya, nggak benar nyalakan takdir. Kalau seandainya boleh
melakukan maksiat dengan alasan takdir, ya amburadul dunia ini. Ya bisa dikatakan, kenapa kamu mencuri? Sudah takdir Allah, ya kan? Capek bawa polisi. Kenapa kamu ngerampok? Sudah takdir Allah. Nggak bisa. Semua sudah dijelaskan kepada Anda. Kalau dalam musibah, iya, benar. Makanya para ulama mengatakan, la yajuzu al-ihtijaj bil qadari fil ma'ayib wa yajuzu fil masaib. Itu tidak boleh beralasan dengan takdir dalam perkara maksiat, namun boleh dalam perkara musibah. Ya, jadi kalau dalam musibah memang kita kembalikan kepada takdir. Ini sudah takdir Allah. Itu akan membantu kita untuk bersabar. Tapi kalau dalam maksiat nggak boleh. Makanya pernah dulu Umar bin Khattab, ya, ketika sudah memutuskan untuk memotong tangan seorang pencuri. Pencuri itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku ini kan mencuri, ya, karena takdir Allah. Maka Umar pun mengatakan, aku pun akan memotong tanganmu karena takdir Allah. Ya. Nah, jadi kembali, semua sudah Allah jelaskan, yang baik ataupun yang buruk, jalan hidayah ataupun jalan kesesatan. Tinggal kita mau milih yang mana. Kemudian ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaqtahamal 'aqabah." Yang artinya, lantas kenapa manusia itu enggan untuk menapaki jalan yang sukar lagi mendaki itu? Anna bna Adam lam yaqtahim al-aqabah wal ittiham wad dukhulu fi syai' bi quwwah. Nah, jadi falaqtahamal aqabah. Lantas kenapa manusia itu tidak menempuh jalan yang sukar dan mendaki itu? Maksudnya di sini amal soleh itu. Karena namanya amal soleh memang butuh kesukaran, ada kesulitan, ada kesukaran dalam melakukannya. Itu yang dimaksud dengan aqabah. Nanti akan dijelaskan selain. Ya, maka maksudnya adalah la yanba'ith lil a'malis salihah. Artinya kenapa manusia itu tidak bersemangat untuk mengerjakan amal soleh. Jadi amal soleh di sini Allah umpamakan seperti aqabah. Itu sesuatu yang nanjak, sesuatu yang mendaki, yang sukar untuk dinaiki. Ini amal soleh seperti itu. Ya, amal soleh itu seringkali tidak sejalan dengan syahwat kita. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci oleh syahwat manusia. Ya, oleh sesuatu yang dibenci oleh syahwat manusia. Sehingga kalau ingin masuk surga, maka kita harus menempuh jalan yang sukar, jalan yang mendaki ini. Artinya harus berusaha. Surga itu mahal. Ya, tidak bisa kita raih dengan nyantai-nyantai. Harus ada usaha. Harus menempuh jalan yang sukar dan mendaki itu. Tidak bisa kita nyantai-nyantai. Ya. Jadi falaqtahamal 'aqabah. Lantas kenapa manusia itu enggan, tidak mau untuk menempuh jalan yang sukar lagi mendaki? Maksudnya enggan untuk mengerjakan amal soleh itu. Wa ma adraka mal 'aqabah. Dan tahukah Anda apa aqabah itu? Apa jalan yang sukar dan mendaki itu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, itu fakku raqabah, ayat ke-13. Jalan yang sukar dan mendaki itu diantara bentuknya adalah fakku raqabah, memerdekakan budak. Ya. Kalau di zaman dahulu
Ya, termasuk amal soleh yang paling besar adalah memerdekakan budak. Ini menunjukkan Islam itu ya menghapus perbudakan. Dimana di zaman Nabi SAW kita tahu ya di sana banyak budak-budak yang diperjualbelikan. Maka Islam datang secara berangsur-angsur memerdekakan budak-budak itu semua. Ya, itu salah satunya adalah dengan dijadikan memerdekakan budak itu sebagai amalan, sebagai amal soleh yang luar biasa pahalanya. Maka ini disebutkan di sini. Ya, di antara amal soleh yang besar yang semestinya dilakukan oleh mereka manusia adalah fakku raqabah, itu memerdekakan budak. Kemudian juga au it'amu fi yaumin dzi masghabah. Ya, begitu pula termasuk dari amal soleh yang semestinya dilakukan oleh manusia adalah it'am, memberi makan. Itu ketika terjadi kelaparan. Ya, ketika terjadi kelaparan. Memberi makan dalam kondisi apapun pahalanya luar biasa. Tapi akan lebih besar pahalanya ketika terjadi kelaparan. Ketika orang begitu membutuhkan makanan. Kemudian di sana kita berbagi, memberikan mereka makanan, itu pahalanya akan semakin besar lagi. Ya. Dan salah satu cara untuk meraih surga kata Nabi SAW adalah it'amut ta'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batiniha min zahiriha. A'adda Allah liman at'ama at-ta'am wa alana al-kalam wa shalla bil laili wan nasu niyam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya di surga itu ada kamar spesial. Ya, ada kamar spesial yang disebutkan bagian dalam terlihat dari luar atau luar dari dalam. Artinya dibuat sebegitu mewah. Ya, yang memang surga itu kita tidak bisa bayangkan keindahannya. Nah, untuk siapa? Kamar spesial ini, kamar istimewa ini Allah peruntukkan liman at'amat ta'am. Itu bagi orang yang suka memberi makan, yang senang berbagi dengan saudaranya. Ya. Maka di sini dikatakan termasuk al-aqabah yang semestinya dilakukan oleh manusia adalah it'amu fi yaumin dzi masghabah. Itu memberi makan pada hari ya pada saat terjadi kelaparan. Kemudian yatiman za maqrabah. Ya, yatiman za maqrabah. Ya, terkhusus lagi kepada anak-anak yatim yang masih memiliki kerabat. Memberi makan kepada anak yatim pahalanya luar biasa. Namun akan lebih besar lagi pahalanya kalau anak yatim itu masih ada kekerabatan, hubungan kekerabatan dengan kita. Nah, disebutkan di sini yatiman za maqrabah, atau memberi makan, memberi bantuan kepada anak yatim yang masih ada hubungan kerabat. Itu pahalanya berlipat-lipat lagi. Kata Nabi SAW, sedekah ya kepada inna sadaqata 'alal miskin sadaqatun wa 'ala dzirrahimi itsnatan sadaqatun wasilatun, kata beliau. Sesungguhnya memberikan sedekah kepada orang miskin atau kepada anak yatim itu pahalanya besar, itu pahala sedekah. Tapi kalau yang dikasih itu adalah orang yang masih ada hubungan kerabatan dengan kita, kekerabatan dengan kita, pahalanya dua. Pahala sedekah plus pahala menyambung silaturahim. Itu sama-sama besar pahalanya. Ya. Makanya Allah berfirman yatiman za maqrabah. Itu
memberi bantuan, memberi makan kepada anak yatim yang masih ada hubungan kekerabatan. Dan beberapa kali kita sampaikan keutamaan menyantuni anak yatim. Itu apa? Nanti di akhirat surganya begini dekatnya dengan Nabi. Antara jari tengah dengan telunjuk. Kata Nabi SAW, Ana wa kafirul yatim fil jannati kahatain. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim nanti di hari kiamat seperti ini dekatnya. Ya, begitu dekat. Menunjukkan keutamaan yang luar biasa ketika seorang itu menyantuni anak yatim. Sebaliknya, kalau ada yang menzalimi anak yatim itu ancamannya luar biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sungguhnya orang-orang yang mengambil harta anak yatim dengan cara yang zalim itu sama saja dia memasukkan bara api ke dalam perutnya. Ya, maka hati-hati kita terhadap hak anak yatim. Kemudian ayat yang ke-16, au miskinan za matrabah. Ya, au miskinan za matrabah, atau memberi makan kepada seorang miskin za matrabah. Ya, za matrabah artinya yang sangat lapar. Sehingga diumpamakan seperti za matrabah artinya yang hanya memiliki turab, yang dia tidak punya apa-apa kecuali tanah. Ya, saking miskinnya. Nah, ketika itu dikasih bantuan, dikasih makan, itu pahalanya luar biasa. Ya. Kita lihat ya, kadang begitu sakit rasanya melihat, sedih rasanya melihat kondisi saudara-saudara kita Palestina sana. Ya. Ada mereka itu sampai tanah dimakan begitu. Saking nggak ada yang, ya. Nah, nasallallahu alaihi wal afiyah. Ya, semoga saudara-saudara kita di sana diberi kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla dalam penjagaannya. Ya. Jadi, au miskinan za matrabah, atau memberi makan kepada miskin yang dalam kondisi sangat lapar, yang cuma punya turab, tanah saja yang dia punya. Ini pahalanya luar biasa. Kemudian tsumma kana minal ladzina amanu. Nah, mereka yang melakukan kebaikan-kebaikan tadi, memerdekakan budak, ya, memberi makan ketika dalam kondisi kelaparan, memberi santunan kepada anak yatim, memberi makan kepada orang miskin yang kondisinya tidak punya apa-apa. Mereka tsumma kana minal ladzina amanu. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi maksudnya apa? Keimanan inilah yang kemudian akan menjadikan amal soleh berikutnya itu akan bermanfaat bagi mereka. Maka kalau ada orang, dia Masya Allah misalnya sering menolong, sering membantu, tapi dia seorang non-muslim, maka perbuatannya itu, kebaikannya itu tidak akan ada nilainya di sisi Allah. Mungkin di dunia iya, tapi di akhirat nanti nggak akan ada manfaatnya. Dikatakan di sini, "Tsumma kana minal ladzina amanu." Kemudian mereka itu yang berbuat baik itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita ya para jamaah yang Allah muliakan, bahwasanya syarat dasar diterimanya kebaikan amal soleh itu adalah al-iman billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru akan bermanfaat bagi dia khususnya nanti di akhirat. Ya, kalau di dunia mungkin ada manfaatnya bagi orang kafir kebaikannya di dunia. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadits yang sahih, innal kafir, seorang kafir apabila melakukan kebaikan, ut'ima bihi tu'matan fid dunya. Dengan sebab kebaikan yang dia lakukan, Allah akan berikan dia kemudahan dalam rezeki di dunia. Ya. Tapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa.
Nah, supaya kita meraih pahala, meraih kebaikan di dunia dan bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat, selain kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak kebaikan, pastikan diri kita termasuk dari orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi demikian yang ulun bisa sampaikan, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.